kita akan ngobrol santai mengenai sesuatu hal yang berbeda dari topik yang biasa saya bawakan. Pada malam ini saya mencoba untuk sebenarnya bertanya kepada para penonton YouTube yang budiman untuk membantu saya dalam hal ini penasaran yang ada di dalam kepala saya, di dalam sebuah logika saya mengenai tentang dunia mistis. Yang saya akan tanyakan itu adalah tentang kesurupan, kerasukan, dan juga pura-pura kesurupan ataupun pura-pura kerasukan. Ketiga hal ini kalau kita lihat dari mata batin orang biasa-biasa saja itu tidak bisa mengetahui apakah sebenarnya orang ini kesurupan, kerasukan, ataupun pura-pura kesurupan ataupun pura-pura kerasukan. Nah, bagaimana tidak hanya orang yang mempunyai ilmu kebatinan saja yang mengetahui kondisi tersebut, tapi kita orang awam pun juga pengen tahu apakah ini orang itu benar-benar kesurupan, kerasukan, ataupun dia pura-pura saja. Nah, sebelum kita memasuki apa itu kesurupan, apa itu kerasukan, dan apa itu pura-pura gitu ya. Sampai saat ini pun teka-teki ini, tabir ini belum terbuka, masih apa ya istilahnya, masih awam untuk orang umum tahu ya. Nah, kalau saya lihat definisi daripada kesurupan dan kerasukan, saya pikir dua hal ini adalah sesuatu hal yang berbeda. Namun saya sudah tanya beberapa teman, beberapa orang ya, kesurupan dan kerasukan itu menurut mereka itu sama gitu, sama-sama dimasukin arwah ataupun roh halus ya, yang kita bilang istilahnya adalah setan ya. Padahal saya sendiri pribadi sih percaya nggak percaya, tapi itu ada gitu ya. Jadi kalau saya lihat dari definisi kesurupan dan kerasukan, kalau menurut opini saya itu agak sedikit berbeda dari pendapat teman-teman. Jadi bagi yang menyetujui apa pendapat saya, silakan yes. Tapi kalau tidak, coba berikan alasannya sehingga kita akan tahu indikator-indikator apa saja yang merupakan kesurupan itu, faktornya apa saja indikatornya, dan kerasukan itu indikatornya apa saja. Dan kalau pura-pura itu juga kerasukan, itu pun juga kita tahu indikatornya apa saja, sehingga apakah sebuah teknologi yang makin berkembang sangat pesat ini bisa membantu kita sebagai makhluk awam ya mengetahui bahwasanya ini orang pura-pura loh, orang ini kesurupan, orang ini kerasukan ya. Banyak sekali kejadian di tempat kerja kita, orang kesurupan, kerasukan, ataupun kita kutip dia bohong, mungkin karena dia capek apa mau minta izin dan lain sebagainya, dia melakukan hal itu tanda kutipnya, karena kita nggak mengetahui secara jelas apakah dia main-main kesurupan ataupun kerasukan. Oke. Kalau saya lihat dari dua definisi kesurupan dan kerasukan, saya beranggapan kedua hal ini adalah sesuatu hal yang berbeda. Kalau saya lihat dari bahasa kesurupan, kalau kesurupan itu menurut saya, ini menurut saya, opini saya, bahwasanya orang bekerja di bawah sadar, di bawah alam sadar yang dia miliki ya. Namun ketika dia kesurupan, dia masih bisa mengenali orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan biasanya kalau kesurupan itu, kalau kita coba berbahasa yang
Kalau itu saya bisa katakan dia itu adalah kesurupan. Dia masih sadar kondisi dia. Kemudian contoh lagi, misalnya tiba-tiba dia nangis saat dia nonton film yang sedih-sedih gitu. Yang sedih-sedih dia nangis. Nah, saya pikir itu juga kesurupan. Artinya dia menjiwai apa yang terjadi di kondisi lingkungan di sekitarnya. Jadi saya pikir kalau kesurupan itu hanya sebatas ditempel oleh makhluk-makhluk ataupun energi-energi negatif ke tubuh dia. Namun kalau kerasukan, dalam pemikiran saya adalah seseorang yang intinya ada roh halus ataupun makhluk gaib ataupun energi negatif yang masuk ke jiwa dia, sehingga dia akan meniru orang makhluk itu masuk ke dalam badan seseorang, dan seseorang itu akan mengungkapkan apa yang terjadi, apa yang telah dilakukan atau yang terjadi gitu. Jadi dia berbicara dengan audio yang berbeda suaranya seperti biasanya orang tersebut berbicara. Misalnya dengan auman, geraman, dan lain sebagainya. Dan biasanya kalau kerasukan itu kita bisa menanyakan, kenapa kamu memasuki arwah ini, kenapa masuk ke badan tubuh? Kenapa arwah ini masuk ke dalam tubuh orang tersebut? Kita bisa menanyakan, kenapa kamu masuk ke dalam tubuh orang ini? Biasanya si arwah yang masuk ke dalam tubuh manusia tersebut dia biasanya menjawab, oh dia ini misalnya nih, mohon maaf, buang kencing di tempat saya, di rumah saya, sehingga saya marah, sehingga saya masukin badan itu ke tubuh dia gitu. Roh itu marah. Atau kita melewatin tapi kita tidak pamit gitu, tidak permisi. Nah, itu kebetulan orang tersebut memang dalam keadaan kosong di dalam pikirannya. Nah, itu sehingga makhluk gaib ataupun energi negatif bisa memasuki tubuh orang tersebut. Pada dasarnya makhluk yang paling mulia itu kalau menurut agama saya itu adalah manusia, ya, manusia. Dan setan itu takut sama manusia pada dasarnya. Ya, kalau kita punya jiwa yang kuat, ya, jiwa yang kuat, iman kita yang kuat, setan itu takut sama kita. Tapi kalau kita lemah, ya, stres, pikiran kosong, maka energi negatif pun mudah masuk ke dalam jiwa kita, jiwa normal kita. Jadi saya hanya menjelaskan definisi lebih jelasnya antara kesurupan dan kerasukan. Saya pikir kedua ini adalah hal yang berbeda, yang seperti saya sampaikan tadi, ya. Jadi kesurupan maupun kerasukan itu sebenarnya tidak bisa makhluk asing itu, makhluk gaib itu, makhluk yang kasat mata itu bisa masuk ke jiwa kita. Kalau pikiran kita adalah sehat gitu ya. Tapi kalau pikiran kita tidak sehat, kondisi kita memang lelah, capek, dan lain sebagainya, nah itu mudah sekali si setan ini, makhluk gaib ini masuk ke raga seseorang. Nah, yang ketiga ini yang agak bingung, yang pura-pura. Nah, yang pura-pura ini kita nggak tahu apakah dia benar-benar kesurupan, apakah dia benar-benar kerasukan, ya. Tapi kalau misalnya untuk membedakan antara kesurupan, kerasukan, dan juga pura-pura, ini kalau misalnya orang awam memang sulit sih. Jadi saya berharap teman-teman penonton YouTube yang budiman ini bisa membantu saya
bagaimana kita mengetahui gitu. Dengan kecanggihan teknologi komputer saat ini kan bisa mendeteksi gempa, mendeteksi badai tsunami dan lain sebagainya. Kenapa kita tidak berusaha untuk mengetahui bahwa orang ini sebenarnya pura-pura ataukah dia punya gangguan jiwa? Orang kesurupan ini apakah dia punya gangguan jiwa? Ya. Karena kesurupan ini saya pikirnya lebih arah ke jiwa. Jiwa seseorang itu terganggu. Ya. Jiwa seseorang itu terganggu karena stres mungkin, dan akhirnya lama-kelamaan karena dia tidak bisa mengontrol otak dia, sehingga bisa membuat dia menjadi gila. Ya. Beda dengan kerasukan. Ya. Mungkin itu kalau kerasukan masuk arwahnya, terus arwah tersebut berbicara layaknya seorang manusia, tapi dengan nada yang berbeda. Kita bisa tanya jawab di situ apa yang terjadi, kenapa dia masuk ke arwah, ke raga orang tersebut. Kemudian si yang kerasukan tadi, kalau arwahnya keluar, arwah penasaran tadi keluar, dia akan lebih capek, dia rasanya capek sekali gitu. Itu kerasukan. Kenapa saya berbicara hal ini? Saya ingin membantu agar di zaman teknologis yang sangat tinggi ini jangan sampai ada lagi istilah kesurupan, kerasukan, atau pura-pura gitu. Jadi kita bisa mendeteksi lebih awal apakah dia punya gangguan jiwa dalam hal ini. Nah, apabila dia mengalami hal ini, jangan sampai hal ini nantinya merusak jati diri seseorang tersebut gitu. Karena dengan adanya dia kesurupan, dengan adanya dia kerasukan, automatically kan di dalam dia bekerja pun agak sulit si bos yang punya PT mau menerima dia lagi bekerja. Jadi harapan saya ketika kita mengetahui hal ini, kita bisa menjelaskan dan kita bisa punya alternatif ataupun solusi agar si orang ini bisa hilang dari masalah kesurupan ataupun kerasukannya. Itu yang saya pikirkan, karena saya beberapa kali kejadian melihat orang yang kesurupan dan kerasukan. Saya lihat antara kesurupan dan kerasukan itu berbeda, tapi sebagian orang bilangnya sama, tapi saya lihatnya berbeda. Beberapa hari yang lalu di tempat saya ada orang yang tiba-tiba datang, ya, terus dia marah-marah, kemudian dia minta makan gitu ya. Tapi dia mengenalin orang yang ada di tempat sana, dan dia bisa mengucapkan salam, ya. Tapi dia bentak-bentak. Nah, ini kalau menurut saya kategorinya adalah kesurupan. Tapi kalau misalnya kerasukan, biasanya dia marah-marah, terus dia akan mengatakan bahwasanya orang ini sudah lancang gitu, melewatin daerah saya tanpa izin, atau dia sudah mencederai lokasi tempat saya gitu. Biasanya ada dialog yang suaranya, nadanya itu berbeda, itu kerasukan. Beberapa waktu yang lalu juga saya alami orang kerasukan begitu. Biasanya dia pas masuk itu seperti suara apa gitu. Biasanya begitu. Itu kerasukan. Tapi balik lagi, apakah itu benar atau tidaknya. Jadi saya mohon bantuan dari teman-teman yang ada di sini bisa membantu kita untuk melakukan penelitian tentang hal ini, dan kita bisa menentukan apa saja yang termasuk kesurupan ini, atributnya apa saja, dan kerasukan ini atributnya apa saja, dan apa yang menjadikan variabel ini.
Dan tentunya dalam hal ini kita perlu seorang ahli psikologis ya. Satu, kemudian kita juga butuh paranormal ataupun orang yang mampu melihat dunia lain ya. Kita makhluk normal seperti ini susah untuk melihat apakah itu benar adanya ya. Jadi saya berharap mungkin para indigo, paranormal, psikologis bisa join di channel saya sehingga saya bisa mendapatkan karya tulis penelitian ini bisa diarahkan ke arah teknologi ya. Tidak hanya hayalan sebelaka ataupun hanya seseorang saja yang mampu menentukan bahwa dia kesurupan dan kerasukan dan bagaimana cara dia diobatin. Memang betul untuk mengobatin hal tersebut kita harus lebih mendekatkan diri kepada yang maha kuasa. Kalau agama saya disarankan untuk banyak berzikir, solawatan dan lain sebagainya. Ada juga yang diruqyah, tapi kadang-kala sudah berkali-kali hasilnya tidak ada gitu. Jadi kita juga selain tadi berdoa dan lain sebagainya, kita kan perlu berusaha yang lebih selain doa. Jadi ada hal-hal yang harus kita lakukan lebih spesifik lagi dari hal ini. Itu. Terus apakah makhluk gaib itu ada sebenarnya? Itu dan bagaimana mekanisme dia bekerja? Ini yang agak-agak bikin sedikit saya jadi penasaran istilah katanya. Saya ini sekarang sedang berbicara sendiri untuk sharing ya, untuk sharing. Mudah-mudahan teman-teman YouTuber, teman-teman para penonton YouTube yang budiman bisa membantu permasalahan ini sehingga permasalahan ini ada solusi yang tepat untuk mengatasi hal ini ya. Karena hal-hal seperti ini sulit sekali dijadikan sebagai dijadikan sebagai etika ya. Ini agak sulit sekali kalau menurut saya. Dan apalagi sebangsa ada lagi nih, misalnya pelet gitu, santet. Jadi dia bunuh orang tapi melalui dunia gaib gitu, dunia gaib. Nah itu pun kalau misalnya ada terjadi pembunuhan seperti itu pun juga tidak bisa dibuktikan gitu, tidak bisa dibuktikan. Misalnya ada orang melakukan mencari kekayaan dengan cara yang lain, dia menumbalkan anak istrinya, saudaranya, orang tuanya bahkan dan orang lain gitu. Itu pun tidak bisa dibuktikan bahwa dia melakukan kejahatan. Nah, bagaimana kegiatan yang dilakukan itu bisa kita jadikan masuk ke dalam ranah hukum gitu ya, masuk dalam ranah hukum. Nah, tapi membuktikannya itu kan sulit. Maka dari itu, yuk kita sama-sama hal-hal yang mengandung mistis dan itu membahayakan orang lain, dia juga berhak untuk mendapatkan hukuman. Dia dapat ganjaran gitu ya di dunia ini. Nah, tapi cara membuktinya ya sampai saat ini juga agak susah gitu. Karena itu dikerjakan oleh makhluk-makhluk yang kita juga nggak tahu ya seperti apa gitu. Misal nih contoh tuyul misalnya. Orang kenal tuyul itu adalah palanya botak, anak kecil banget gitu.
Dan menurut informasi yang saya dapat, yang saya dengar dari berbagai media, ataupun di dalam film, kalau di dalam film itu saya lihat tuyul kecil, kepala botak, bagaimana mekanisme dia saat mengambil uang, kemudian pemilik tuyul itu sendiri menerima uang tersebut dari tuyul tersebut ya. Tapi itu cerita, kebanyakan cerita seperti itu, ketika orang itu mau mengejar kekayaan dengan cara yang salah, dia memelihara tuyul, dan tuyul itu memberikan uang kepada majikannya. Dan katanya tuyul itu bisa bekerja melakukan hal tersebut kalau dia udah berusia ribuan tahun. Tapi saya agak bingung juga, kalau si tuyul itu ngambil uang 10 juta, ya 10 juta. Secara logika saya aja kalau bawa uang 10 juta itu pakai kantong plastik dan gede ya. Tidak mungkin saya bisa masukin dalam kantong. Berat, tebal gitu. Nah, tuyul ini kan kecil sekali ya. Kok dia bisa bawa uang segede itu, kemudian dia memberikan uang tersebut kepada yang memeliharanya, ya seperti yang di film-film itu. Kayaknya kalau saya pikir secara logis, bagaimana cara dia melakukan hal tersebut ya. Mungkin karena kita nggak tahu metode kerjanya seperti apa ya. Kalau kita bandingkan sama flash disk ya, flash disk atau IC yang kecil seperti itu, tapi bisa menyimpan memori yang banyak, yang besar sekali, bahkan berapa giga, itu kan itu beda kasusnya, karena itu mekanismenya secara teknologinya kita bisa memahamin ya, komponennya seperti apa, sirkuitnya seperti apa. Tapi kalau makhluk gaib ini kita agak susah juga ya. Bagaimana si tuyul itu membawa uang? Kalau dia membawa uang, dia kan tidak terlihat. Tapi uang itu artinya harusnya uang itu nampak dong. Artinya misalnya dia nyuri uang 10 juta. Artinya uang itu terbang kan kelihatan sama orang, kok uang bisa terbang sendiri gitu ya. Kalau menurut saya sih, karena uang itu saya pikir juga nggak bisa menghilang, itu bentuknya kan nyata. Kalau makhluk gaib memang kita tidak bisa lihat gitu. Bagaimana dia menyembunyikan uang itu, si tuyul ini, sehingga dia membawa uang banyak itu bisa langsung ke majikannya. Mungkin logika saya bisa jadi si tuyul ini kan makhluk halus ya. Mungkin saja cara dia mencuri uangnya adalah ketika orang yang punya uang itu capek gitu. Yang punya uang itu capek, kebetulan pikirannya juga kosong, banyak masalah gitu di kantor dan lain sebagainya, dan dia juga lupa untuk mandi, ataupun dia lupa berdoa dan lain sebagainya, sehingga si tuyul itu mudah sekali menghasut si korban ya. Jadi ketika dia tidur, dia berusaha untuk memasukin pikiran si pemilik uang itu, sehingga si pemilik itu secara tidak sadar dia memindahkan uang tersebut yang misalnya ada di dalam laci, digembok, tapi dia buka sendiri gemboknya, kemudian si korban ini tadi membawa uang tersebut di daerah mana tanpa sadar dia ya, mungkin di mana ya lokasinya. Nah, kemudian uang itu ditempatkan di sini, kemudian tuyul itu memberitahukan kepada majikannya bahwa uang itu ada di sana, kamu ambil aja. Jadi yang melihara tuyul ini juga punya kegiatan untuk mengambil uang tersebut, bukan uang itu diantar oleh tuyul ke dia. Mungkin itu yang saya pikirkan secara logikanya, secara logika saya berpikir ya. Mohon maaf sebelumnya. Bisa jadi seperti itu. Kemudian
bagaimana orang meninggal karena disantet. Nah, jadi seperti di film-film itu, orang tersebut ada boneka kecil ditusuk-tusuk, dia langsung merasa kesakitan. Kemudian dia ditusuk, kemudian kalau nggak dicabut, maka orang itu tetap merasakan kesakitan, ya, sampai akhirnya meninggal dunia. Itu sebenarnya hal-hal yang sulit untuk kita terima akal sehat kita, ya. Jadi ayolah, kalau misalnya orang-orang seperti orang-orang indigo, kemudian paranormal, bisa membantu permasalahan-permasalahan yang terjadi seperti ini, sehingga jangan sampailah terjadi korban karena santet, karena lain sebagainya yang tidak kita bisa terima secara nalar gitu. Namun orang itu kita bisa kenakan pasal melakukan hal-hal kejahatan tapi menggunakan dunia goib gitu. Nah, mungkin saja dengan kemajuan teknologi yang saat ini semakin berkembang bisa membantu gitu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini dengan menggunakan komputer, kecerdasan komputer, bagaimana si komputer itu bisa menirukan seperti apa yang manusia lakukan, itu artificial intelligence-nya seperti apa. Karena sekarang ini kan juga udah ada mendeteksi kebohongan, itu kan menggunakan teknologi informatika, ya, membuat sebuah software bagaimana orang ini berbohong atau tidak. Itu softwarenya juga udah dibuat. Artinya ini pun bisa sebenarnya dilakukan. Cuman atributnya yang belum bisa jelas gitu. Atributnya seperti apa saja. Kan atributnya harus banyak dan datanya pun harus banyak diolah, kita hitung, data miningnya harus banyak gitu. Kita formulasikan dan seperti apa nanti aplikasi yang jadinya nanti untuk mengetahui hal ini, ya. Ya, ada pembunuhan dengan menggunakan alam gaib, nyuri uang dengan tuyul gitu, ya. Dan katanya lagi ketika orang itu disantet, sebenarnya kalau orang itu dekat sama Tuhan, ya, dan jiwanya stabil, dia sehat, itu dia tidak mudah gampang untuk disantet. Jadi orang yang mudah disantet diguna-gunain itu adalah orang yang punya pikiran lagi kosong gitu, ya. Nah, bagaimana si santet ini tadi bisa tiba ke orang tersebut dan tepat ketika dia lagi lemah dan lain sebagainya. Kalau menurut informasi yang saya dapat, katanya ada spine-nya, ada spineless-nya, atau ada mata-matanya. Kalau di kepolisian ada badan intelijen, ya. Kemudian kalau di rumah kita ada CCTV untuk melihat orang mondar-mandir, rekaman orang, jejak dan lain sebagainya. Kalau di dunia mistis itu ada yang tukang mata-matainya. Nah, ini kata orang-orang yang pernah saya dengar itu adalah kuntilanak. Dia itu melihat kondisi seseorang itu lagi lemah atau tidak. Nah, dia yang akan memberikan informasi kepada si dukun yang tanda kutip, ya, yang tidak baik. Nah, dia baru mengirimkan istilahnya kiriman santet itu kepada orang tersebut, dan orang itu memang sebenarnya pada saat itu lagi lemah. Nah, sehingga terjadilah hal demikian. Ini saya hanya share saja, dan saya mohon bantuannya kepada teman-teman bagaimana kita bisa mendapatkan data sebanyak-banyak mungkin. Kita melakukan study lah, penelitian
agar kejahatan-kejahatan di dunia gaib ini pun bisa bisa kita seret ke pengadilan, ke hukum gitu ya. Itu yang saya mau, sehingga apa ya istilahnya, dan juga bisa mengurangin ya bagaimana cara mengatasi kesurupan dan kerasukan selain yang telah pernah kita lakukan sebelumnya gitu. Nah, harapan saya tentunya kalau kita balik lagi pada diri sendiri. Jadi sebaiknya kita selalu semangat gitu ya, semangat. Jangan sampai pikiran kita kosong. Dan kalau misalnya kita lagi pusing, ini tipnya aja, kita banyakin istighfar, salawatan kalau kita orang Islam, banyakin ibadah gitu ya. Ketika kita lagi mau marah, mungkin kita cuci muka dulu gitu, kemudian kita istighfar, sehingga orang yang mengirimkan sesuatu yang tidak baik terhadap diri kita itu terhindar ya. Kemudian kita sendiri harus bisa yang namanya mengontrol diri ya, agar kita tidak mudah emosional ya. Emosional ini emang susah dikontrol, termasuk saya pribadi. Dan jangan sampai jadi baperan. Nah, baperan itu juga susah untuk dikontrol ya. Itu balik lagi pada diri sendiri sebenarnya. Oke. Saya udah panjang lebar bercerita tentang hal ini. Saya berharap ada yang mau membantu dalam hal ini, hubungan teknologi dengan alam gaib ini seperti apa, biar ada sinerginya, biar ada. Memang semua data itu, kalau banyak data itu kalau kita olah belum tentu ada nilainya. Kadang-kadang sesuatu hal yang tidak masuk di akal dan tidak perlu dianalisa, justru itu yang lebih penting sebenarnya, yang belum pernah kita lakuin ya. Mungkin saya pikirnya ide saya ini kacau ya, nggak masuk di akal, tapi itu banyak terjadi ya, di kita ya, jadi kita perlu bantulah istilahnya, sama-sama memberikan informasi, sharing. Itu sih. Terima kasih pada hari ini sudah mendengarkan apa yang saya ceritakan. Mudah-mudahan aja ada yang mau bisa share ke saya, ke channel saya, channel Effendian ini di Cafe IT, untuk menceritakan kejadian-kejadian seperti apa, sehingga kalau data makin banyak kita bisa menstratifikasikannya, kemudian kita bisa mengelompokkannya, sehingga bisa mudah-mudahan bisa jadi sebuah software ya. Itu saja dari saya karena udah malam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Give 'em prayer hands, say what's up America. Half of you should know me, right?